Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Revo Ginta Ginting. Saya berada di Politeknik APP Jakarta Selatan dengan prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Berdirinya saya di sini, saya ingin melakukan wawancara KPU untuk menyelesaikan tugas komunikasi bisnis. Saya berada di TPS 035 dengan RT 004 RW 003 berada di Cipedak, Jagakarsa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revo Ginta Ginting. Saya berasal dari Politeknik APP Jakarta dengan prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Di sini saya ingin membuat video tentang wawancara praktikum komunikasi bisnis dengan tema wawancara KPU. Di sini saya bersama dengan siapa, Pak? Bapak Abdul Aziz. Bersama Bapak Abdul Aziz dengan apa, Pak, bagiannya? Sebagai tugas di rekap 2. Oh, Bapak ini jadi rekap 2. Di sini, Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, Pak, apa sih, Pak, persiapan belakangan ini sebelum besok menjelang KPU gitu, Pak? Persiapannya pertama kita harus siap mental dulu, terus persiapan yang lainnya sekitar hampir sebelum adanya pemilihan ini sudah dikasih tahu 2 bulan sebelum pemilihan bahwa akan ada pemilihan pilkada di wilayah Jakarta Selatan. Nah, di situ kita dikasih tahu dari kelurahan, khususnya kelurahan Cipedak di bagian KPPS Kelurahan Cipedak. Di situ kita demo petugas-tugas yang tahun lalu, tahun 2004 waktu pemilihan presiden, untuk kembali membantu melaksanakan pemilihan pilkada pada tahun ini. Oh, persiapan kayak lebih spesifiknya gitu apa sih, Pak? Spesifiknya yaitu istilahnya kita harus berhubung saya sebagian Sirekap ini, kita harus siap dalam fasilitas terutama HP Android, terus pendidikan BINTEK, bimbingan teknis tentang bagaimana cara mengisi teknis-teknis dalam pemungutan suara nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November besok. Kira-kira itu ada berapa sih, Pak, totalnya semua ini yang ikut? Total keseluruhan untuk satu TPS yang harus ikut itu maksimal kurang lebih 600. Nah, di sini warga kita di TPS 035 sekitar ada 800 orang, cuma sebagian dilarikan ke TPS 34. Oh, misalnya nih, Pak, kayak ada orang tua gitu yang kurang mampu atau disabilitas itu tuh nggak bisa kesini tuh, solusinya itu gimana gitu, Pak? Solusinya nanti ada petugas yang akan datang ke rumah orang tersebut, nanti didampingi wakilnya, saksi. Petugas mungkin minimal 2 orang, di samping didampingi pengawas dari TPS juga. Kita datangi orang tersebut, kita kasih surat suaranya, kita pilih siapa. Setelah itu kita kita balik lagi ke tempat pemilihan suara dan kita masukin ke kotak suara yang telah tersedia. Itu aja. Oh, kalau untuk misalnya ke persiapan hari ini itu, Pak, ini apa aja sih, Pak, kalau untuk hari ini? Ya biasa, kita harus mempersiapkan fasilitasnya seperti kotak suara, terus tempat duduk para pemilih, terus waktu pemilihan jam berapa, terus kesiapan juga seperti persiapan dari alat-alat tulis, meja buat para petugas-tugas untuk melaksanakan pemilihannya, persiapan dari segala tenda, terus ya yang utama sih emang persiapan dari intinya dari semua ini kita harus benar-benar udah siap untuk besok.
dan kita mulai beraktivitasnya memulai kegiatan ini mulainya jam 6 pagi untuk para petugasnya. Kalau untuk mulai pemilihannya sekitar jam setengah 8. Oh, semisal nih Pak, ada kan ini totalnya itu semua kurang lebih 600 orang ya Pak ya. Misalnya ada nih kayak warga gitu yang nggak ikut milih tapi udah udah terdaftar gitu, itu gimana Pak? Misalnya dia udah milih tapi milih lagi kata dia gitu, enggak. Misalnya dia kan udah tertera nih Pak, kayak udah tercantum namanya Pak. Tapi pas hari hanya itu dia nggak datang gitu Pak. Nah, itu kita udah ada peraturannya dari KPU sendiri. Kita dibatasi sampai maksimal setengah 2. Kalau misalnya mereka di bawah jam 1 belum datang, terus datangnya jam 2, itu udah tidak bisa dimilih, udah ditutup istilahnya. Udah hak pilihnya udah angus, jadi nggak bisa dipaksakan karena peraturan dari KPU ini jam 1 maksimal jam setengah 2 kita sudah tidak ada pemungutan suara. Oh, menurut Bapak juga nih Pak, kayak pendapat Bapak tentang orang-orang yang golput gitu Pak, atau tidak memilih sama sekali dengan secara sengaja, itu gimana itu Pak? Menurut saya sih itu ya, kalau misalnya mereka milih golput itu memang kita nggak bisa ngomong apa-apa ya, itu karena hak dan keinginan mereka. Kita nggak tahu, kadang-kadang mereka juga datang ke sini kan belum tentu dia menyoblos pilihannya mana, tahu kita pas lagi penghitungan wah ada yang nggak ditusuk, ada yang nggak dicoblos itu. Jadi kita nggak golput atau enggak golput itu ya dari individualnya sendiri. Kita nggak bisa Maksain karena kalau kita maksain harus milih ini dia itu kita melanggar kode etik juga, nggak boleh dari KPU itu. Itu kita sendiri akan kena sanksinya. Petugas ini juga cukup berat. Iya ya, ada istilahnya bisa dipenjara juga gitu kalau misalnya ada intimidasi atau pemaksaan untuk milih paslon yang mana harus ditusuk. Kira-kira itu kayak sanksi sederhananya gitu apa sih Pak? Ya ini kita sanksi paling sederhananya, misalnya kita memaksa begitu karena kita akan dilaporkan petugas semua petugas, karena di sini bukan ada pengawas dari KPU semua sendiri. Jadi semua kegiatan kita pasti diawasi. Ada saksi juga dari partai tertentu, dari pendukung tertentu. Misalnya ada kecurangan apa, dia langsung lapor, dia langsung protes ke petugas begitu. Ada kecurangan ini gitu. Nanti begitu. Makanya kita harus benar-benar teliti dan benar-benar harus hati-hati dalam pemilihan suara ini. Karena dari TPS ini yang menentukan dia jadi atau enggaknya itu Pak calon. Bapak dah sekian itu ya Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat siang pemirsa. Di sini kembali lagi bersama saya Revo Ginta-Ginting. Di sini saya berada di TPS 036. Saya berada di RT 005 RW 003. Di TPS 036 ini untuk kali ini hampir selesai. Tinggal menunggu beberapa orang lagi yang belum memilih hak suaranya. Berikut keadaan di TPS 0036. Perkenalkan, nama saya Revo Ginting. Kembali lagi bersama saya berada di TPS 036. Kali ini saya akan mewawancarai pengawas di TPS 036. Di sini saya bersama dengan siapa Pak? Nurdin. Di sini saya bersama dengan Bapak Rudin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak mengenai gimana sih Pak menjadi pengawas di pemilu saat ini Pak. Terus pertanyaan yang pertama itu, apa sih Pak tantangan Bapak dalam mengawasi pemilu saat ini Pak? Tantangan sih mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi ya kalau misalnya ada ya kita musyawarahkan dengan ketua panitia KPPS untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Supaya pemilihan ini benar-benar bermanfaat
buat masyarakat dan juga buat kemakmuran warga khususnya warga DKI Jakarta. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa sih yang membuat Bapak mendorong ikut serta dalam menjadi bagian dari panitia maupun pengawas pada saat ini Pak? Yang mendorong pertama ingin mencari wawasan, dan kedua ikut mensukseskan jalannya pilkada dengan demokrasi, jujur, adil, dan transparan. Kan Bapak nih pengawas nih Pak ya. Bagaimana sih Pak Bapak bisa memastikan itu kalau pemilihan saat ini itu berjalan dengan transparan dan adil gitu Pak, tidak ada unsur kecurangan? Kita lihat langsung di lapangan, kita perhatikan terutama dari anggota KPPS-nya dan juga lingkungan di sekitarnya. Jangan sampai ada pihak luar yang ingin merusak acara demokrasi. Kebetulan Bapak memilih di daerah sini juga ya Pak ya? Ya, kami milih di tempat kami bertugas. Berarti Bapak kan nih udah milih nih Pak. Misalnya apa sih Pak harapan Bapak gitu untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur yang nantinya akan terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur Pak? Ya, harapannya semoga tata kelola wilayah lebih baik lagi, dan juga kalau ada kekurangan supaya diperbaiki, dan juga harapannya supaya semua bisa menikmati hasil dari pilkada ini dengan lapang dada. Apa sih ada beberapa pertanyaan lagi ini Pak. Apa sih kan gubernur tahun lalu itu kan nggak mungkin 100% kayak menjalankan tugasnya atau 100% benar gitu ya Pak ya. Apa sih yang perlu dibenahi Pak untuk calon gubernur yang akan datang ini, dia ngelihat kayak dari tahun lalunya gitu Pak, dari gubernur sebelumnya? Ya, itu kembali kepada misi masing-masing paslon. Kalau dia melihat kekurangan dari bekas atau mantan atau apa gitu yang dari gubernur itu yang kekurangannya, nah dia harus berusaha untuk memperbaikinya yang lebih baik lagi. Nah, itu aja. Itu aja Pak. Terus Pak, di dalam calon wakil gubernur dan calon gubernur ini Pak, menurut Bapak apakah mereka rata-rata visi misinya mereka itu menurut Bapak ada yang kurang gitu atau ada yang perlu ditambah gitu, gimana Pak? Ya, kalau namanya visi dan misi ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Ya, kalau misalnya ada kekurangan ya sama-sama kita koreksi supaya yang kekurangan itu bisa diperbaiki lagi. Ya, udah itu aja sih Pak. Coba Pak, gini kan kelingkingnya Pak, tanda udah milihnya. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Atau jam 13.30 proses pemungutan suara. Tahan. Ya. Nomor 1. Bentar, tunggu. 3. Nomor 3.
Dua. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. 1. Nomor 1. 3. 3 lagi. 1. Nomor 1. Tahan. 3. Nomor 3. 1. Nomor 1. 1. 1 lagi. 3. Nomor 3. 3. 3. Nomor 1. 1. 1 lagi. Tahan. Yuk lanjut. 1. Nomor 1. 3. Nomor. 3. Yang coblos. Ya, yang dijoblos 3 lagi tidak sah. Tuh 2, 3, 4. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 1. Tahan. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 lagi. 1. Nomor 1. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Revo Ginta-Ginting. Saya berada di TPS 036, RT 005, RW 003. Di TPS 036 sudah terlihat sepi dan tidak ada orang lagi setelah menjelang pemilihan umum. Berikut kondisi di TPS 036. Sudah, Bu? Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Revo Ginta-Ginting. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ikut serta dalam pemilu. Di sini saya dengan Bapak siapa, Pak? Ferry. Di sini saya dengan Bapak Ferry. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak. Menurut Bapak itu pertanyaan yang pertama nih, Pak. Di dalam TPS yang kan Bapak milih di TPS nih, Pak ya. Di dalam TPS Bapak ini, menurut Bapak panitianya itu ada kayak secara adil atau ada kesalahan atau gimana gitu, Pak? Kalau yang saya lihat kemarin, menurut saya memang untuk proses adil tidaknya itu cuma rapi, adil dengan sesuai apa yang diinstruksikan sama pemerintah, yang bisa dibilang itu adil dalam arti luber dan tidak memihak pemilih yang lain. Itu aja sih. Oh. Terus pertanyaan yang lain nih, Pak. Di dalam pemilihan itu kan nggak mungkin semuanya milih ya, Pak ya. Ada yang misalnya golput gitu. Menurut Bapak, tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang golput itu gimana itu, Pak? Kalau menurut tanggapan saya sih, hak setiap orang bisa-bisa saja ya, tapi kalau kita lihat kondisinya yang ada, kalau saya secara pribadi memang untuk golput itu adalah dia tidak mempunyai prinsip gitu loh, dalam arti tidak ada ketetapan gitu ya, Pak? tanggapan dia tidak mempunyai pilihan, mungkin dalam arti tanda kutipnya mungkin dia kurang informasi atau dia tidak suka sama pemilih yang ini, kan itu mungkin banyak. Kurang ada nggak sih, Pak, kekurangan dari panitia di dalam TPS yang Bapak tempatin untuk mencoblos gitu, Pak? Kalau di tempat saya di TPS 066 itu saya lihat untuk dilihat kekurangannya tidak ada, dari semuanya berjalan dengan lancar, dan untuk setiap pos-pos untuk petugasnya saya pikir sudah menjalankan sesuai dengan tugasnya.
Terus nih Pak, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak apa sih harapan Bapak untuk calon gubernur yang bakalan nanti terpilih itu? Itu apa sih Pak? Kalau harapan pasti harapan semua orang pasti di Jakarta mungkin maju dalam arti gini, dibilang harapannya itu bisa dibilang yang sudah-sudah itu seperti banjir ataupun itu macet, itu harapan klasik. Tapi yang paling utama memang harapan saya secara pribadi adalah melihat ke bawah untuk kalangan masyarakat miskin, itu aja. Supaya diantisipasi supaya tidak adanya lagi kemiskinan di Betul sekali. daerah. Ya Pak. Nah, itu aja sih pertanyaannya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih. Iya Pak.